Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu serta adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Ar-Rahman ada sesuatu yang cukup unik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang surat atau ayat yang kebetulan ayatnya ayat 13, yaitu yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengulangan ayat tersebut sampai sebanyak 31 kali. Ya kalau nggak percaya nanti buktikanlah ya. Silakan dibuka surat Ar-Rahman. Nanti itu ada pengulangan 31 kali. Telah menerangkan tentang nikmat yang telah Allah berikan dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, ayat 13-nya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhalang 2 ayat diulangi lagi. Jadi antara 2 ayat, bahkan ada yang hanya 1 ayat terhalang diulangi lagi. Apa sebenarnya rahasia di balik itu semua? Menurut sebagian ulama bahwa pengulangan ayat tersebut merupakan sebagai peringatan bahwa begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia, kepada hambanya. Makanya disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan? Ibaratnya kalau diumpamakan sepertinya begini. Seorang tua atau orang tua yang telah memberikan berbagai macam fasilitas kepada anaknya. Misalnya saja seorang pelajar, atau mungkin seorang anak yang mulai belajar bisnis. Sudah disekolahkan, sudah dimodali, sudah diberikan berbagai kemudahan, tapi hasilnya nol. Atau seorang ayah yang mempunyai anak yang disekolahkan, dikuliahkan misalnya, tapi tidak berhasil. Padahal apa yang telah diberikan oleh orang tuanya lebih dari cukup. Diberikan sepeda motor misalnya, sudah diberikan tempat tinggal yang baik, kos misalnya yang cukup mahal, yang bagus, bahkan mungkin fasilitas yang lain, tapi tidak berhasil, nihil hasilnya. Nah itu ibaratnya seperti itu. Nah ini menggambarkan bahwa manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surat As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali antara hambaku yang bersyukur. Nah karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan seluruh yang ada di sini, yang kebetulan masih ada di tempat ini, mari kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa sih yang diberikan Allah kepada kita? Banyak sekali. Sampai-sampai Allah mengatakan
wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku atasmu, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mari kita sedikit saja kita ungkapkan sedikit-sedikit. Kita sudah diberikan anggota badan yang lengkap, padahal nggak beli nggak apa, pesan juga enggak, sudah diberikan ini. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, bahkan alat pengecap, alat perasa, ada rambut, apa macam. Kemudian bagian dalamnya nih, ada paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah. Ya Allah Rabbi, terganggu pembuluh darah sedikit aja bisa berbahaya. Ada otak, ada Masya Allah. Orang yang sakit di rumah sakit harus beli oksigen, itu berapa tuh oksigen? Padahal kita setiap saat menghirup oksigen tanpa bayaran, gratis. Nah inilah yang sering kita lupakan. Padahal nikmat Allah itu kalau kita ingat begitu banyak. Nikmat bisa merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya punya keluarga. Masya Allah, luar biasa. Karena itu maka Allah menyeru kita, fazkuruni, kata Allah, hei hambaku, ingatlah kepadaku, fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku pun pasti akan ingat kepadamu. Setelah itu dilanjutkan, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar, janganlah kamu melupakan. Nah ini penyakit manusia itu begitu. Seringkali kita lupa, seringkali kita lupa nikmat pendengaran. Saya terganggu sedikit saja telinga saya karena mungkin ada, aduh gak enak, Masya Allah. Padahal hanya gangguan sedikit. Nikmatnya kita punya mata pada saat kita sakit mata. Apalagi kalau kita udah dicabut penglihatan kita, naudzubillah. Karena itu mari dalam kesempatan ini saya mengajak, mari kita bersyukur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku atasmu, la in syakartum la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmatku atasmu. Itu janji Allah. Wala in kafartum, sebaliknya jika kamu ingkar, melupakan nikmat Allah, maka Allah sesungguhnya azab Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Coba kita perhatikan, baca dalam sejarah-sejarah umat-umat yang terdahulu. Karena mereka tidak bersyukur, karena mereka melupakan Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, diazab. Umatnya Nabi Nuh, coba perhatikan, coba baca dalam sejarah kisah-kisah para rasul. Umat Nabi Nuh, bahkan anaknya sendiri tidak mau. Umatnya Nabi Lut yang tidak bersyukur kepada Allah, malah menantang kodratnya. Sudah disediakan pasangan, malah mereka memilih sesama jenis. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Musa, dan umat Nabi yang lain-lain sudah banyak yang diadab oleh Allah. Nah karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita bersyukur. Sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad, umatnya akhir zaman, umat di akhir zaman ini
lebih dimanjakan. Sudah banyak yang durhaka, dibiarkan. Nah ini mestinya harus kita ya Allah itu masih menyayangi kita, melindungi kita. Tapi ingat, kalau tidak dibalas di dunia, pasti Allah akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang seadil-adil. Demikian Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.